Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD untuk operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini ada beberapa latihan soal yang akan kita coba bahas bersama, serta dilengkapi dengan soal secara mandiri yang bisa kalian coba ya nanti ya teman-teman sekalian. Di sini juga ada poin-poin urutan mengerjakan, jadi sudah saya permudah untuk memahaminya berdasarkan urutan cara mengerjakannya. Untuk lebih jelas, mari kita bahas dari poin pertama. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut ini dengan teliti. Poin A, negatif 12 kali 8 tambah 72 bagi negatif 6. Di sini teman-teman harus paham ya, bahwa urutan mengerjakan itu yang pertama, jika ada dua bilangan dalam satu tanda kurung, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Namun pada poin A ini, tidak ada dua bilangan yang berada di dalam satu tanda kurung. Tapi bukan ini ya yang dimaksud ya, karena yang dimaksud adalah dua bilangan. Lanjut ke urutan yang kedua, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ternyata juga tidak ada. Maksud dari bilangan berpangkat itu seperti 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Ternyata pada poin A tidak ada ya. Maka kita lanjut ke poin yang ketiga, urutannya perkalian atau pembagian. Nah, di sini dijumpai perkalian, kemudian pembagian. Berarti yang kita dahulukan adalah yang muncul pertama kali. Berarti negatif 12 kita kalikan dengan 8 dulu. Sesuai dengan aturan berikut ini, kalau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Maka hasil yang kita dapatkan di sini adalah negatif 96. Selanjutnya, pembagian kita kerjakan. Positif 72 dibagi dengan negatif 6. Sesuai dengan sifat ini, bahwa bilangan positif itu kalau dikalikan dengan bilangan negatif akan bernilai negatif. Sehingga 72 dibagi dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 12. Lalu bagian ini kita kerjakan ya. Karena tidak ada perkalian dan pembagian, hanya ada pengurangan, berarti langsung kita kerjakan saja. Negatif 96 dikurang 12 hasilnya adalah negatif 108. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Jadi lihat urutan langkah cara mengerjakannya, terus dikaitkan dengan aturan atau sifat di mana perkalian atau pembagian bilangan negatif dengan negatif akan berubah menjadi positif, dan bilangan positif dikalikan negatif atau sebaliknya akan bernilai negatif. Contoh misalkan pada poin B, kita melihat di sini ada pembagian, ada perkalian, kemudian di sini ada tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan. Lalu urutan mengerjakannya gimana? Tetap menggunakan 4 urutan ini ya. Yang pertama, dua bilangan dalam satu tanda kurung ternyata tidak dijumpai. Yang ada hanya satu bilangan dalam satu tanda kurung ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud nomor 1 di sini adalah dua bilangan dalam satu tanda kurung. Karena tidak ada, kita lanjut ke poin kedua. Bilangan berpangkat juga tidak ada. Kemudian langkah ketiga, perkalian dan pembagian. Karena yang muncul terlebih dahulu adalah pembagian, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. 80 dibagi dengan negatif 10 sesuai dengan sifat yang bawah, hasilnya adalah negatif 8. Kemudian di sini 12 belum kita gunakan, berarti kita tulis dulu. Kemudian sesuai dengan sifat yang atas, tanda pengurangan dengan tanda negatif pada bilangan akan berubah menjadi positif atau penjumlahan. Sehingga kita tulis ditambah 20. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kemudian lanjut, di sini ada perkalian, ada penjumlahan. Sesuai dengan urutan langkah-langkah berikut ini, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Sesuai dengan urutan langkah mengerjakan 4 poin ini, mana yang didahulukan antara perkalian dengan penjumlahan? Ternyata lebih dulu perkaliannya. Berarti negatif 8 kita kalikan 12 sesuai dengan sifat yang bawah ini. Bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya negatif 96. Kemudian karena 20 belum digunakan, berarti kita tulis ditambah 20. Paham ya teman-teman sekalian? Karena tidak ada yang lain, berarti kita langsung kerjakan saja. Negatif 96 ditambah 20 hasilnya adalah negatif 76. Nah, ini adalah urutan cara mengerjakan poin A sampai B. Kita lanjut ke poin C. Di sini ada pembagian, ada penjumlahan. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Kita lihat urutannya ya. Adakah dua bilangan dalam satu tanda kurung?
ternyata tidak ada. Berarti kita langsung cek langkah yang kedua. Adakah bilangan berpangkat seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 3 pangkat 5, dan seterusnya? Ternyata tidak ada. Pada poin C ini berarti kita lanjut ke poin ketiga. Perkalian atau pembagian. Mana yang didahulukan? Yang muncul terlebih dahulu. Karena yang muncul terlebih dahulu adalah pembagian, berarti kita selesaikan dulu pembagiannya. 120 dibagi 10 hasilnya adalah 12. Karena pembagian dengan negatif 6 belum digunakan, maka kita tetap tulis dengan pembagian dengan negatif 6. Kemudian penjumlahan bertemu dengan tanda negatif bilangan sesuai dengan sifat yang kedua akan berubah menjadi pengurangan ya, atau negatif A atau negatif 100. Kemudian pembagian dengan pengurangan mana dulu yang dikerjakan? Sesuai dengan urutan ini ternyata pembagian dulu. Maka 12 kita prioritaskan untuk dibagi dengan negatif 6 dulu. Bilangan positif jika dibagi dengan bilangan negatif akan bernilai negatif. Berarti 12 dibagi dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian dikurang dengan 100. Karena tidak ada yang lain berarti kita selesaikan ya. Negatif 2 dikurangi 100 hasilnya adalah negatif 102. Ini hasil untuk poin C. Gimana teman-teman sekalian? Paham sampai di sini? Lanjut ke poin D. Di sini ada bentuk yang harus kita ubah terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Mengikuti aturan yang atas, pengurangan bertemu dengan tanda negatif bilangan akan berubah menjadi penjumlahan. Berarti ini kita ganti dengan penjumlahan 60 ditambah 20, kemudian dikalikan dengan 12 dan ditambah 75. Baru setelah ini antara penjumlahan, perkalian, dan penjumlahan mana dulu yang harus kita kerjakan? Kita lihat ternyata perkalian terlebih dahulu ya, sesuai dengan urutannya. Berarti 20 kali 12 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan 60 dan 75? 60 kita tulis ulang. Kemudian 20 kali 12 hasilnya adalah 240. Kemudian 75 atau ditambah 75 kita tulis ulang. Sehingga 60 ditambah 240 itu 300. Kemudian 300 ditambah 75 hasilnya adalah 375. Ini hasil akhir untuk poin D. Kemudian selanjutnya di sini poin E, ada pembagian, ada perkalian, kemudian ada tanda pengurangan bertemu dengan tanda negatif pada bilangan. Sesuai urutan cara mengerjakan 4 poin ini kita cek dulu adakah dua bilangan dalam satu tanda kurung? Ternyata tidak ada ya. Kemudian yang kedua, adakah bilangan berpangkat seperti 3 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya? Ternyata juga tidak ada. Kemudian, adakah perkalian dan pembagian? Ternyata ada ya. Berarti ini yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Mana dulu yang kita kerjakan, perkalian atau pembagiannya? Sesuai tanda yang terlebih dahulu muncul pada soal. Karena di sini pembagian, berarti kita selesaikan dulu 200 dibagi dengan negatif 100. Sesuai dengan aturan yang bawah, bilangan positif dibagi bilangan negatif akan bernilai negatif. Berarti 200 dibagi dengan negatif 100 hasilnya adalah negatif 2. Perkalian dengan 123 ini kan belum digunakan, maka kita tulis ulang. Kemudian mengikuti sifat aturan yang atas, pengurangan bertemu dengan tanda negatif akan berubah menjadi penjumlahan. Berarti ini kita ganti penjumlahan dengan 125 atau ditambah 125. Lalu kita cek lagi urutannya. Di sini ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Ternyata masih prioritas perkaliannya dulu. Bilangan negatif kali bilangan positif sesuai dengan aturan bawah akan menjadi negatif ya. Sehingga negatif 2 kali 123 bernilai negatif 246. Kemudian 125 karena belum digunakan, maka kita tulis di sini ya, ditambah 125. Tidak ada yang lain kecuali penjumlahan, berarti kita hitung saja. Negatif 246 ditambah 125, hasil akhir yang kita dapatkan adalah negatif 121. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya untuk poin E. Gimana teman-teman sekalian? Jadi ada 2 poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, urutan mengerjakannya. Yang kedua, aturan sifat perubahan tanda pada bilangan. Jika Anda ingin mencoba mengerjakan, silakan kerjakan latihan soal sebanyak 5 poin ini. Urutannya sama ya, ada 4 langkah. Perhatikan baik-baik bentuk soalnya. Terutama poin A, di sini sudah ada nih 2 bilangan dalam satu tanda kurung. Nah, ini yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kemudian perubahan tandanya
ya, harus juga hati-hati diperhatikan. Di sini ada 2 aturan. Nah, gimana teman-teman sekalian? Paham ya sampai di sini? Silakan mencoba, semoga sukses. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe terutama ya. Bagi yang sudah mendukung, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.